ketemu lagi setelah sekian lama. Sekian lama, libur sekali tok loh. Libur sekali tok ya. Kita ketemu lagi di kok suaranya gini ya. Kita di Talkshow Solusi SDM ini. Ini libur ini jadinya agak hang ya. Iya. Iya, alhamdulillah baik, sehat Mas Adi. Okay. Iya. Sehat ya. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga untuk semua sobat Merkuri dimanapun berada. Semoga kemarin hari ini kan kebanyakan baru masuk ya Mas ya. Liburan panjangnya kemarin menyenangkan, kesempatan kumpul dengan keluarga dan menggemukkan badan. Iya. Bukan makin males apa? Makin males ya. Iya. Sekarang liburannya memang kayaknya ini ya. Makin tahun makin panjang. Makin tahun makin panjang, iya. Menina bubuk kan. Makanya itu. Dan sayangnya hari ini kita cuma berdua, Bu Novi. Iya. Karena narasumber tamunya nggak bisa hadir ya. Ya, tadi pagi berhalangan menyampaikan kalau sakit, nggak enak badan gitu. Jadi ya kita nanti akan reschedule dengan beliau dan saat ini karena kita sudah sudah komitmen untuk siaran, jadi saya minta izin topiknya tetap kita pakai ya. Topiknya tetap kita pakai, nanti dengan narasumber akan dengan tema yang lain. Ya. Begitu. Toh masih terwakili dengan Bu Novi karena kita akan membahas tentang ini suara saya kok kayak bergema ya? Iya, bergema ya, betul ya. Oke. Apakah ini? Ini dia ikut libur siaran panjang. Cek 1 2 3. Cek. Ya kayaknya. Sedikit ya, masih sedikit ya. Masih sedikit ya. Oke, topiknya hari ini tentang kesetaraan gender ini ya. Wah, betul. Ya. Ini kemarin ini juga karena ini karena bulannya bulan Kartini gitu. Bisa jadi ya, tapi nggak sengaja ya. Karena kemarin ini permintaan dari narasumber gitu. Jadi karena di sana ini narasumber rencananya dari Unilever Indonesia yang di Rungkut Factory situ. Nah, ini atas permintaan juga temanya tentang perempuan di dunia kerja seperti itu. Kayaknya mau sharing deh di Unilever. Mau sharing bagaimana programnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi karena ini sudah direncanakan mau dibahas ya oke, kita bahas selain bahwa ya kalau kita lihat juga kalau di dunia kerja ini bukan sebagian ya 50% juga kita lihat juga banyak pekerja perempuan gitu Mas Aldi ya gitu, dan makin banyak juga sekarang kita lihat woman leader gitu ya yang dimana mau di kementerian, di beberapa organisasi yang bisnis seperti itu juga makin banyak dan ya kita mengencourage teman-teman perempuan yang lain yang sebenarnya punya potensi yang cukup besar untuk ya bisa menjadi seperti itu gitu Mas gitu. Meskipun ya mungkin buat perempuan menjadi agak lebih ribet gitu. Saya katakan ribet bukan sulit ya. Menjadi lebih ribet tapi selalu ada jalan menurut saya sih. Selalu ada jalan. Iya. Bu Novi, ketika kita bicara soal kesetaraan gender dan lain sebagainya ini sebenarnya mengikuti nggak atau pernah mempelajari nggak? Mulai tahun kapan sih orang kemudian kalau dari sononya kan yang namanya perempuan itu selalu di sektor domestik pekerjaannya, ya di rumah tangga. Nah, ketika mereka sudah merambah ke sektor publik, menjadi profesional di bidang ini itu segala macam itu, kira-kira mulai kapan ya? Nah, kalau mulai kapannya ini karena saya ini orang yang menjalani gitu. Orang yang menjalani dan sebenarnya tidak mengikuti secara pasti perkembangannya mulai kapan. Tapi menurut saya ya sejak ketika kita ada Bu Kartini itu gitu ya? Kita jadi merasa bahwa perempuan itu tempatnya bukan hanya di belakang layar kayak gitu ya, atau di sektor domestik tadi. Tetapi di sektor-sektor publik yang lainnya, bisnis itu juga makin berperan dan meskipun jumlahnya belum banyak, tapi kalau kita lihat kan juga banyak banyak perempuan yang menjadi pemimpin dan mereka cukup berhasil kayak gitu Mas. Iya. Boleh dibilang mungkin di awal di generasi X ya. Di generasi X ya. Itu mulai banyak. Kalau yang baby boomers kan kayaknya masih di belakang layar ketika ya. Kita masih kecil itu kan rasanya aneh ngelihat
perempuan ibu bekerja, ya, dan masih kecuali sedikit sekali gitu kan. masak dasteran gitu tuh, atau kayak mak-mak kita gitu loh. Iya Ibu-ibu betul, kita iya gitu iya. ya. Iya. Iya, iya, iya. Meskipun juga misalnya kalau saya lihat apa ya, kalau misalnya bapak-bapaknya bekerja nanti ibu-ibunya ada perkumpulannya apa gitu, dan di sana kan sebenarnya mereka berorganisasi gitu, saya lihat gitu kan Mas. Artinya ya memang peran utamanya sih yang di keluarga, kayak misalnya gampangannya pencari nafkah ya si ayah gitu. Ya. Ibu di belakang dan mendukung karirnya ayah kayak gitu kan. Gitu. Tapi mereka juga saya lihat kayak seperti ibu saya dulu ya di organisasi-organisasi yang apa ya, kalau dulu itu Persatuan Istri Prajurit gitu ya. Kayak gitu yang ke apa ya, jadwal meetingnya ada kunjungan apa-apa itu ya kayak orang kerja gitu loh Mas. Meskipun waktu itu apa namanya, istilah meeting belum ini. Belum ya, rapat, betul, rapat, kunjungan apa kemana kayak gitu, terus ya mungkin yang olahraga juga kayak gitulah, seperti itu. Oke. Dan hari ini kita mengawali dengan pertanyaan yang boleh memuji diri sendiri, Bu Novi, karena pertanyaannya itu adalah apa sih kelebihan perempuan gitu ketika dia bekerja di sektor publik begitu ya? Ya, kalau saya lihat yang pertama perempuan itu gampangannya, dan juga ini pasti diakui bahwa punya kemampuan empati yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan Yakin dengan ya? cowok. Iya, sebagian besar mayoritas Iya. itu Tapi memang ya, kemampuan. memang ketika bicara soal apa namanya, karakter itu kita nggak bisa bilang 100% ya. Iya, iya. Ini mungkin cocol-cocol gini ya. Apa sih? Iya, Ada sambel apa kok cocol-cocol Iya. pagi-pagi? Oh, bukan, kan udah nggak puasa. Iya. Nah, sudah lumayan. Iya. Yang pertama tadi, yang pertama empati tadi ya, kemampuan empati. Kita tidak bisa bilang bahwa 100% orang itu akan apa namanya, perempuan berempati lebih ini. Ada juga yang empati, laki-laki berempati lebih baik juga ada. Ada, tapi sebagian besar ya. Karena ya dari sononya by nature-nya itu sudah diciptakan seperti itu gitu kan Mas. Itu. Terus artinya ketika kita bekerja, sebenarnya pekerjaan itu kan bukan hanya urusan kemampuan teknis gitu kan Mas. Tetapi bagaimana ada hal-hal yang sifatnya non teknis yang juga harus diselesaikan. Nah, di sini perempuan punya kemampuan yang cukup besar untuk bisa apa ya, melakukan itu dengan lebih baik kayak gitu Mas. Kayak gitu. Jadi pendekatan, lobby-lobby, ngemong anak buah yang kayak gitu itu biasanya perempuan lebih oke dengan kemampuan empatinya. Lalu yang kedua itu multitasking gitu kan. Nah, ini dulu saya juga nggak paham. Saya pikir bahwa cowok itu juga punya kemampuan yang sama seperti saya ketika mengerjakan sesuatu itu bisa mengerjakan yang lain. Tapi seiring dengan yang ini observasinya itu kan saya lakukan terhadap pasangan sendiri gitu. Tetap nggak bisa. Sudah menikah 30 tahun kok saya nggak pinter-pinter sama saya. Ternyata dari sononya itu memang begitu, nggak bisa mikir satu ya satu. Sudah itu selesai, nanti baru yang lainnya. Kalau kita sambil ini apa aja bisa dikerjakan gitu kan Mas. Nah itu multitasking itu tadi. Nah di pekerjaan kan seperti itu juga gitu kan. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan dalam waktu yang sama dengan lebih banyak hal kayak gitu. Itu kan diperlukan kayak gitu. Kalau katanya buku yang Woman from Venus, Mars from Man from Mars yang itu kan dikatakan bahwa nalurinya cowok atau laki-laki atau pria itu adalah berburu gitu kan, sehingga mereka fokus pada satu hal gitu kan, seperti itu. Nah itu yang kalau di tempat kerja seperti itu Mas gitu. Terus menurut saya yang lainnya itu sih yang paling menonjol ya, selain bahwa perempuan itu lebih mungkin karena ini secara sosial, jadi kita itu enggak gampang mengeluh gitu loh Mas. Gak gampang mengeluh itu artinya meskipun cerewet tetapi kalau misalnya kita melakukan banyak hal yang mungkin sulit, nah kita itu lebih tangguh untuk menyelesaikannya. Lebih struggle ya. Lebih struggle kayak gitu Mas, dan juga telaten kayak gitulah.
telaten karena beberapa pekerjaan itu kan butuh ketelatenan. Jadi kadang ada pekerjaan yang butuh jangka panjang. Nah, ini perempuan ini lebih oke sih menurut saya untuk telaten, terus orientasinya itu bukan cuma kalau berburu kan satu gitu kan, Mas. Kalau kita ini pokoknya menyelesaikan ya kayak gitu. Ketika ada di level pemimpin, apa yang sebenarnya kemudian menjadi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perempuan menurut Bu Novi? Kalau Di level saya, seorang pimpinan begitu. nah itu tadi kalau kita mimpin itu kan sebenarnya kita ini sedang mengembangkan orang lain gitu. Jadi kalau kita katakan sebagai leader yang berhasil itu adalah kemampuan kita kalau kita bisa mengembangkan orang lain, leader-leader baru lah kayak gitu. Nah, kemampuan empati tadi diperlukan Mas gitu ya. Jadi kemampuan empati itu sangat diperlukan. Terus apa ya, jiwa nurture itu kayak memelihara, ngopeni, bimbing yang kayak gitu itu. Nah, itu ada pada perempuan kayak gitu. Kalau menurut saya itu yang penting karena ya esensinya selain bahwa hal-hal yang sifatnya strategik itu bisa dipelajari, terus ya perempuan tidak bisa masuk ke semua sektor itu kita oke gitu, tapi yang dua hal tadi itu menurut saya yang cukup membantu perempuan untuk bisa sukses gitu. Misalnya apa kalau tidak bisa masuk ke semua sektor? Perempuan Jadi, akan punya kelemahan ketika di bidang apa? Jadi misalnya yang pekerjaan yang sifatnya fisik gitu kan Mas. Oh, Jadi kayak kita ini kan pasti akan membatasi ya gitu ya. Jadi misalnya kayak kita lihat di Morowali di Sulawesi Selatan sana Di tambang, tuh kayak gitu itu ya. gitu kan. Iya, Yang iya. orangnya dunianya keras, maksudnya memang benar-benar di lapangan Iya, kayak gitu. iya. Itu kan ya pasti perempuan punya banyak keterbatasan untuk bisa ada di pekerjaan itu gitu kan. Selain bahwa secara fisik terus ya banyak hal selain itu juga kan bahaya atau rawan, maksudnya perempuan di antara laki-laki yang ada di di lapangan kayak Iya, gitu kan iya, sangat iya, berbahaya kayak gitu betul, kan betul, Mas. betul. Nah kayak gitu sih. Contohnya yang seperti itu gitu, pekerjaan-pekerjaan yang secara fisik itu memang perempuan itu fisiknya tidak setangguh pria kayak gitu Mas. Iya, iya. Ketika berpikir strategis, menurut Bu Novi kemampuannya sama ya? Artinya banyak perempuan yang bisa di level pimpinan karena dia memang cara berpikir strategisnya cukup bagus. Ya, jadi kalau katakan sebagai strategis itu kayak menurut saya sih kebanyakan cowok lebih oke. Meskipun saya juga tidak mendowngrade-kan atau mengabaikan bahwa perempuan tidak punya kemampuan berpikir strategis. Cuman kadang itu tadi kita nggak banyak berlatih. Artinya gini, seringkali kan banyak hal atau kendala yang membuat kita ini tidak mau tampil sebagai leader itu kan harus tampil gitu Mas. Nah banyak hal yang membuat kita tidak cukup percaya diri, tidak mau tampil. Ya. Karena itu tadi, karena itu tidak mau tampil, akhirnya tidak banyak kesempatan yang kita pakai sebagai cara untuk itu tadi kayak strategik kayak gitu itu kan sebenarnya lebih dari kemampuan kita menganalisa masalah, ngambil keputusan, Betul, dieksekusi betul. gitu kan. Nah kalau itunya jam terbangnya kurang kan menjadi juga kurang terasa kayak gitu. Ya, ya. Tapi sebenarnya kok mau dikatakan ya kan mungkin Mas Aldi juga ngalamin nih anak pas sekolah gitu ya, kuliah gitu kan. Kalau yang juara-juara ranking gitu itu kan banyak kan perempuan Iya, gitu iya, kan. iya, Sebenarnya ya itu tadi. Iya. Mereka lebih serius. Kalau kita banyak dolennya. Ya dolennya Iya, kayak iya, gitu iya, kan. iya, Nah itu tadi. Jadi kalau secara itunya ya, tapi karena tidak banyak dilatih dan latihannya itu harus masuk ke dalam konteksnya gitu loh Mas. Oke. Kalau laki kan kayak gitu dan perempuan tuh seringkali merasa bahwa kalau nggak siap benar 100% tuh nggak mau ambil kesempatan. Kalau laki kan siapnya itu 60% dia jalan. Kalau perempuan itu 100% baru jalan kayak Iya, gitu iya, loh iya, Mas. banyak pertimbangan Banyak ya. pertimbangan Dan kayak lagian gitu. juga di lingkungan ini kalau kita bicara konteks Indonesia ya, di lingkungan kita yang paternalistik itu kan membuat perempuan itu agak perempuannya sendiri kadang-kadang juga mau katakanlah harus berebut Jabatan. dengan laki-laki itu mereka Iya, masih ngerem gitu Iya, ya. iya, betul. Kalau di luar negeri mungkin konteksnya bisa berbeda ya Bu Bisa Novi beda ya. banget gitu. Nah itu tadi kan sebenarnya kalau ngerem itu kan sebenarnya kalau misalnya ini kalau aku naik pangkat gitu ya, tambah tinggi, saya bisa jadi kan pangkat lebih tinggi ini kan berarti kan kalau ini ada harus promosi kemana ke tempat lain. Nah itu kan tidak semua orang mau itu Mas karena mungkin anak-anak ada keluarga, anak-anak yang masih kecil nggak gampang harus ninggal bekerja keluar kota untuk meskipun pulang nggak tahu 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu kan juga
banyak hal yang kemudian menjadi pemikiran mas daripada kayak gitu kan, karena Betul. bagaimanapun naluri domestiknya itu masih dominan. Kayak gitu mas. Ya, ya. Menurut saya ya, ini menurut saya. Oh iya, karena yang bicara kan harus Bu Novi, narasumbernya Bu Novi. Jadi ini disclaimer-nya kalau misalnya ada perempuan yang nggak kayak Bu Novi ya mungkin jawabannya bisa berbeda. Iya, Tapi iya. sebenarnya kalau misalnya kalau kita bicara soal tantangan terbesar yang masih Bu Novi potret gitu ya, karena kan sebagai konsultan SDM kan menangani banyak hal di dunia kerja sendiri. Bagi perempuan apa Bu? Yang kerasa banget tuh ya bias gender itu mas. Artinya bias gender itu artinya ya tadi itu dalam sama-sama misalnya bisa masuk gitu ya. Tapi kesempatan ketika sudah ada di dalam itu kayaknya cowok lebih besar gitu. Ini terutama ketika menjadi seorang pemimpin ya. Iya. Jadi misalnya sama-sama kita karyawan nih masuk gitu. Nah ini ada perempuan ada cowok. Nah biasanya ketika berkarir itu kan yang si cowok lebih bebas gitu kan. Lebih bebas dalam arti tadi itu kalau pun sudah menikah nggak punya tanggungan seperti itu. Terus kalau yang kerja itu biasanya perempuan single kerja. Nah itu dia biasanya masih oke sampai kemudian menikah sudah nanti ada larangan nggak usah kerja, nggak boleh lembur gitu kan. Terus nanti itu ada yang sudah sejak awal udah nggak boleh kerja, ada yang sudah mulai hamil wes nggak usah kerja, nanti atau ketika anaknya sudah mulai lahir sudah selesai nggak usah nggak usah kerja kayak gitulah seperti itu. Terus anak ini kan mulai anak tumbuh balita dan sebagainya itu kan masa-masa yang anak di bawah 5 tahun itu kan yang masih sakit lah, masih yang vaksinasi yang kayak gitu. Nah itu kan banyak hal yang kadang kalau kita ini nggak punya support system yang baik, nah itu tadi nggak bisa jalan lancar kayak gitu loh mas. Kayak gitu. Iya. Oke, itu silakan diperkaya diskusi kita berdua, sahabat-sahabat Mercury. Para perempuan. Iya, terutama yang perempuan bisa kemudian ikut memperkaya dengan sudut pandang Anda. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan ya Bu Novi ya. Kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali dan kan nggak seberapa ini ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih membahas tentang perempuan ya. Saya hanya bisa bertanya, tidak boleh menjawab. Nanti dimarahi sama Bu Novi. Kalau enggak ya kan ini perspektif. Iya. Boleh dong mas. Iya. Oke. Tadi kita sudah bicara bagaimana perempuan itu punya sejumlah dalam tanda petik ya kelebihan dalam karakternya untuk bisa menjadi seorang pemimpin begitu ya. Tetapi di sisi yang lain juga masih ada sejumlah tantangan yang cukup besar untuk perempuan berkarir lebih tinggi di dunia kerja. Nah, tapi kita tadi belum bicara soal, nah itu terus kemudian keterbatasan yang dimiliki itu cara mengatasinya gimana ya Bu Novi ya? Kalau sudah kan ada perempuan yang memang memutuskan nggak bisa, aku memang lebih senang berkarir di sektor publik, artinya bekerja di luar rumah begitu. Nah selain yang mengatasinya ya paling pertama harus cari pasangan yang bisa menerima. Gitu. Kalau enggak kan nggak jadi gitu. Loh, tapi di awal kan nggak ngerti mas. Iya kan itu sambil perjalanan kan gitu. Oh iya. Dan gimana cara mengatasinya? Apakah pakai apa gitu? Cara mengatasinya sebenarnya gini kan. Kalau pengamatan saya, apa yang membuat kadang perempuan itu nggak berani unjuk gigi gitu ya. Satu. Saya mungkin juga harus sampaikan bahwa bekerja di sini bukan hanya bekerja di sektor publik, tetapi yang non formal pun misalnya punya usaha di rumah yang kayak gitu, yang MLM, yang multi level marketing, atau UMKM itu juga mereka juga orang-orang bekerja kan mas, perempuan yang juga bekerja gitu. Jadi saya nggak hanya membatasi orang-orang kantoran aja lah gampangnya, kayak gitu. Profesi-profesi misalnya kayak notaris gitu kan ya dia berprofesi kerja tapi tidak harus benar-benar ngikuti aturan yang ketat gitu kan mas kalau orang bekerja. Nah salah satu yang pertama itu adalah ketika misalnya ini kita bekerja ini ya ini tadi kita harus percaya diri mas, kalau menurut saya itu. Jadi karena seringkali perempuan itu ada perasaan yang namanya imposter syndrome. Imposter syndrome itu perasaan saya ini tidak cukup mampu kayak gitu loh. Oh gitu ya. Jadi ada perasaan seperti itu gitu. Ya mungkin ngelihat ya kalau di tempat kerja gitu, mungkin yang terutama yang di sektor-sektor publik itu kan ngelihat bahwa kalau cowok tuh yang dianggap sukses tuh kayak gini gitu ya. Jadi kadang acuannya seperti itu kan.
kan Yeah. juga misalnya KPI atau istilahnya target kerja yang dibuat itu kan nggak ngelihat ini pemegang jabatannya mau cewek apa cowok kan nggak dilihat ya wes sama aja gitu kan. Jadi yang dianggap sukses seperti apa itu yang kemudian akhirnya dilihatkan sebagai ukuran. Nah si perempuan yang kadang merasa bahwa wah aku nggak bisa ya kalau harus seperti itu kayak gitulah gitu. Jadi harus banyak di luar, terus kemudian sering dinas luar kota, meeting sampai malam-malam lah yang kayak gitulah. Apalagi yang ya meeting malam-malam lobby-lobby yang gimana-gimana kayak gitu kan. Nah itu seringkali juga merasa bahwa aku nggak bisa seperti itu. Nah sebenarnya kita nggak harus memakai itu sebagai acuan gitu loh Mas gitu. Jadi cara mengatasinya tadi yang perasaan tidak cukup itu sebenarnya kita punya kalau dikatakan bahwa woman leader bukan berarti bahwa cara kita harus plek-ketiplek sama dengan cowok. Kita punya style yang berbeda kayak gitulah. Gampangannya seperti itu. Sehingga itu tadi mengatasinya bahwa ya kita ciptakan sendiri jalurnya kita gitu Mas. Karena tidak harus misalnya yang dikatakan leader itu juga nggak harus orang yang pegang jabatan tertentu, tetapi kita menjadi seorang spesialis yang expert di bidang tertentu, itu kita juga bisa dikatakan sebagai leader. Artinya kita leader dan expert di bidang itu gitu kan Mas. Seperti itu. Itu yang pertama itu. Jadi ya kita menghilangkan perasaan seperti itu. Terus ada lagi yang bahasanya ini banyak dipakai untuk perempuan, glass ceiling syndrome gitu. Jadi sindrom atap kaca. Jadi gini, kita merasa bahwa kalaupun kita mau ke sana, tetapi sebenarnya itu ada batasnya, meskipun batasnya itu tidak kelihatan. Itu tadi ya akhirnya pengaruhnya ke imposter syndrome tadi. Jadi kalau kita ini mau sukses, itu suksesnya sebenarnya ada batasnya loh. Jadi kalau ada namanya glass ceiling itu berarti kan atap kaca gitu. Yang kalau misalnya kita mau naik ke atas pasti kejedok karena itu ada kacanya kayak gitu loh Mas. Nah itu ada perasaan-perasaan seperti itu. Bu Novi, yang disebutkan oleh Bu Novi ini semuanya muncul dari internal perempuan sendiri. Gitu ya, itu tadi karena ini sosiologinya harus keluar. Perilaku sosial, jadi lingkungan memperlakukan kita seperti itu kayak gitu kan. Sehingga ya itu tadi tidak cukup pede dan tidak ada tuntutan lebih besar lagi terhadap perempuan gitu kan. Kalau perempuan ya udahlah, kalau ini kan mainannya yang aman-aman, yang kayak gitu artinya kan kebawa kan. Kalau kerja jangan yang aneh-aneh gitu, ya wes lah di rumah bantu suami yang kayak gitu-gitu kan. Nah kan ini kan sebenarnya seiring dengan perkembangan orang kemudian jadi dapat perspektif masing-masing ya bahwa perempuan pun harus tetap bekerja gitu, harus tetap mandiri. Bentuknya yang seperti apa ya kita yang harus ngatur sesuai dengan saat menikah kita tuh dengan pasangan yang seperti apa kan itu pasti kan ada kesepakatan baru. Itu yang sebenarnya harus kita ciptakan gitu loh Mas. Artinya kerja nggak harus kerja keluar kayak gitu. Tetapi bahwa kita bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang menurut saya itu juga sah aja dan juga itu tetap membuat kita sebagai perempuan itu berdaya gitu. Berdaya artinya kita juga berkembang, kemampuan kita bagus, bukan hanya seperti yang mungkin banyak diremehkan orang-orang kayak gitu. Seperti itu. Sebelum nanti kita bicara di private sector, di sektor swasta begitu ya. Kita ke plat merah dulu deh. Boleh. Ya. Ketika ada di jabatan politis, bupati, wali kota, gubernur, presiden kita pernah punya, itu sudah ada perempuan. Tapi bagaimana kemudian Bu Novi kan menangani banyak perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik itu feodal gitu ya. Dalam tanda petik ya, saya nggak bilang yang sekarang konvensional pabrik gula. Perempuannya gimana tuh? Cukup banyak, artinya sudah mulai ada upaya-upaya itu. Kalau sebenarnya Mas Aldi bicara tentang dengan konteks BUMN, itu di BUMN itu sudah harus ada di dalam satu organisasi itu women keterwakilan leader, keterwakilan perempuan. Jadi salah satu inisiatif atau program dari inklusi itu tadi Mas, DEI, diversity, equality sama inklusinya itu. Jadi di sana justru itu tadi harus ada targetnya dan itu jadi KPI Mas. Jadi misalnya anak perusahaan ini, itu harus ada woman leadernya kayak gitu. Dan kalau saya ini nangani ini mungkin saya bisa sebut PG Raja Wali itu salah satu direksinya perempuan. Salah itu sudah top layer ya? Sudah top layer di sini. Di sini kan sebagai anak perusahaan dari ID Food misalnya seperti itu. Nah di sini ini ada direksinya, salah satu direksinya itu perempuan. Terus kalau mau bicara rumah sakit gitu ya.
rumah sakit yang saya tangani ini karena tadi Mas Aldi juga bicara BUMN, anak perusahaan PTP 10 Nusantara Medika Utama, direkturnya perempuan. Oh. Beberapa periode, 4 periode itu direkturnya perempuan. Gitu. Jadi itu sebenarnya cukup banyak dan memang itu di-encourage gitu kan Mas. Iya. Di-encourage. Kalau pabrik gula yang tahu itu, yang Candi, kalau yang di PTP mungkin belum sampai, masih kepala divisi. Karena mungkin skopnya besar ya. Kalau yang ini apa perbedaan mencolok? Sorry saya potong. Perbedaan mencolok ketika perempuan yang mengendalikan di di BUMN yang kemudian punya banyak orang lapangan gitu ya. Artinya kan buru-buru di pekerja-pekerja di perkebunannya itu kan banyak dan itu kan cowok semua gitu. Nah, bagaimana kemudian mengendalikan itu secara gradual gitu ya, gradasi untuk para ini perempuan. Apa kelebihannya? Kelebihannya itu ya itu tadi mungkin cara berkomunikasi, cara ya, menyampaikan yang seperti itu Mas gitu. Jadi karena mereka ini sebenarnya secara sistem kan sudah targetnya sangat ketat dan terukur gitu ya. Jadi ya wes kalau organisasimu mau kelihatan ya itu harus dicapai. Nah, untuk mencapainya itu kan butuh orang-orang yang bisa menggerakkan orang lain kayak gitu. Nah, di situ menurut saya itu peran perempuannya itu cukup besar kayak gitu Mas. Seperti itu. Iya, oke. Artinya memang justru di-encourage ya. Betul. Kalau saya bicara itu, tapi memang iya kok di legislatif kita kan juga harusnya sih ada keterwakilan perempuan sekian persen dari seluruh anggota. Iya. Betul ya, itu tadi kan, karena sebenarnya ya kita makin lama makin inklusif lah Mas gitu ya. Jadi perempuan juga punya, kayak misalnya kita bisa lihat ada Bu Indah Kurnia gitu kan. Betul. Terus itu kan ya gubernurnya juga, wali kota gitu. Nah, yang saya juga kalau saya bayangin gitu, wah luar biasa ini, bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, terus ngurus keluarganya bagaimana, itu saya juga ampun. Kadang-kadang saya cuma pengen nanya, suaminya Bu Risma itu masih ketemu Bu Risma itu berapa lama gitu, ketika dulu masih jadi wali kota, terus kemudian jadi menteri gitu ya, atau yang lain-lain ya. Dan kalau di swasta gimana? Kalau di swasta, apakah Bu Novi melihat meskipun mungkin tidak bisa jadi tidak bisa jadi yang sesuatu yang sangat pasti gitu ya. Kecenderungan untuk perusahaan swasta memberikan kesempatan pemimpin perempuan itu, kecuali kalau misalnya anak ya, kalau anak kita nggak bisa bicara begitu ya, pasti ada meskipun mungkin di bidang keuangan atau apa. Tapi kalau yang profesionalnya seperti apa Bu? Yang profesionalnya dari pengamatan saya sudah mulai cukup banyak juga gitu, cukup banyak juga, dan ya memang mereka itu ada di jabatan-jabatan yang misalnya itu lebih sesuai dengan perempuan kayak gitu. Jadi misalnya kayak di keuangan kayak gitu kan. HR yang seperti itu. Seperti narasumber yang harusnya datang itu kan? Itu orang ya HR ya. HR. Tapi ini Bapak. Oh Bapak. Oh sorry. Oh ini Bapak. Saya nggak ngeliat nama tadi, tak pikir ininya. Iya. Gitu, itu Bapak gitu. Nah, kan kalau kita lihat banyak lah Mas, sudah mulai banyak yang woman leader lah. Ketua Kadinnya nasional itu kan perempuan Bu. Salah satu ketuanya ya, anaknya Sukamdhani, betul. Itu juga perempuan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya juga banyak lah. Direkturnya MSI juga perempuan ya. Oh iya betul itu Mas. Kalau itu terpaksa. Loh, kok terpaksa gimana? Ya. Oke. Jadi kalau di swasta pun sudah kelihatan Bu Novi melihat sudah mulai banyak ya? Sudah mulai banyak. Menurut saya juga sudah mulai banyak. Ya, gitu ya. Tapi di tempat-tempat yang sesuai dengan nature-nya kayak gitulah, kayak diproduksi dan sebagainya gitu ya. Kita masih melihat mayoritas cowok gitu ya. Tapi juga emansipasi mungkin nggak harus sampai di level atas ya. Kayak ini kapan hari salah satu klien kita juga properti gitu ya. Dimana properti itu dia bikin perumahan, bikin hotel, bikin resort kayak gitu. Salah satu project manajernya tuh perempuan ya. Kayak gitu, dan dia tough banget kayak gitu Mas. Jadi buka project di sana yang dimana yang diurus itu adalah tukang-tukang. Terus karena projectnya ada di sekitar Pasuruan dan Madura kayak gitu, yang dihadapi tukang-tukang yang keras-keras kayak gitulah. Iya. Jadi orang-orang yang
kebanyakan ya itu tadi dari suku tertentu kan itu kadang nggak bisa kan diomongi keras gitu. Justru ini tadi perempuan dengan cara bicaranya yang lebih persuasif itu membuat mereka jadi lebih inilah gitulah, lebih mau mendengarkan. Gitu. Nah, bagi perusahaan yang mungkin terinspirasi dengan diskusi kita hari ini gitu, oh ternyata nggak ada salahnya juga ya, perempuan ini harus bisa di kader begitu ya untuk naik. Apa yang harus diperhatikan Bu Novi, atau apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk lebih banyak muncul perempuan-perempuan sebagai pemimpin ini? Oke, karena kalau pengamatan saya ya banyak sekali kan itu tadi perempuannya sendiri yang harus tampil gitu. Tapi kalaupun mungkin belum berani tampil, dari manajemen ini yang harus kemudian melihat sebenarnya siapa-siapa yang mereka ini yang cukup potensial untuk kemudian bisa dikembangkan menjadi leader. Di kantor lama saya itu bisa dikatakan 80% itu yang dikatakan sebagai partner itu perempuan. Oh gitu ya? Iya, gitu. Jadi perempuan karena lebih telaten sama klien itu jualan itu nggak ngotot gitu loh Mas. Jadi mereka mendengarkan solusi kayak gitu itu kan kalau klien apalagi kalau jasa kan butuhnya yang seperti itu gitu kan Mas. Itu 80% perempuan. Jadi kalau menurut saya ya ini tadi di antara perempuan-perempuan yang ada di kantornya atau di perusahaannya coba deh diidentifikasi gitu. Siapa mereka ini yang secara potensinya itu cukup besar kayak gitu. Baik secara kemampuan memecahkan masalahnya, problem solvingnya, maupun juga kemampuan untuk tadi bekerja melalui orang itu tadi gitu Mas. Nah itu mungkin perlu dilakukan. Nah, kalau seperti itu bisa dilakukan assessment kayak gitu. Nah kalau udah ketahuan seperti itu ya itu tadi kepada mereka ini kalau bisa dibikinkan kayak ada program pengembangan kepemimpinan tapi khusus yang perempuan gitu. Jadi supaya kemudian mereka tahu caranya. Kan kadang kepemimpinan itu karena bukan dilahirkan, dia bisa dipelajari dan bisa dibentuk. Nah, untuk membentuknya ini kan kita perlu mengakselerasi gitu ya, membuatkan program yang kemudian juga bisa cukup mengakselerasi mereka. Nah, yang ininya ini yang mungkin perlu harus ada mentor khusus, coach khusus, supaya kemudian ada orang-orang yang kemudian kita anggap ini potensial dan kemudian kita bisa kembangkan mereka. Kayak gitu. Baik, ini ada Mbak Kurnia, ada Mbak Putri, ada Fitri yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya, tapi kita break dulu ya Bu Novi. Kita ke iklan dulu. Yuk kita lanjutkan. Saya menyapa Mbak Kurnia dulu ya, Bu Novi ya. Iya Mas. Di dunia usaha, kata Mbak Kurnia, justru untuk mencapai posisi tinggi, halangan terbesar dari leader perempuan itu sendiri. Nah itu yang seperti saya tanyakan tadi. Bagaimana dengan hal ini? Artinya mungkin keterbatasannya sebenarnya peluangnya ada, tapi perempuan itu yang membatasi diri sendiri gitu. Iya ya itu tadi yang pertama bahwa sebenarnya kita ini punya potensi besar yang terpendam gitu. Ngurusi rumah itu saya sampaikan ya, ngurusi rumah itu lebih ya, kita lebih complicated daripada kita ngurusi kerjaan. Diulang dulu, Vin. Ini diambil angle yang paling bagus ya. Ini curcolnya direkturmu ini. Ngurusi rumah kenapa Bu Novi? Ngurusi rumah itu 1000 kali lebih complicated daripada ngurusin kerjaan gitu ya. Iya betul. Urusannya mulai dari kamar mandi, dapur, rumah lah semua, teras. Urusannya luar biasa gitu ya. Belum konsumsi makanan dan sebagainya. Ngurusi kantor itu lebih mudah daripada ngurusi rumah. Jadi kalau tadi bisa ngurusi rumah sedemikian rupa, maksudnya kita ngelihat bahwa banyak orang bisa ngurusi rumah sedemikian rupa, termasuk ngurusi anak-anak, ngurusi suami. Tentunya kalau ngurusi hal-hal yang ada di kerjaan yang sebenarnya lebih kelihatan targetnya gitu kan, itu harusnya bisa lebih gitu. Lebih terukur kayak gitu Mas. Kok di rumah itu ya ampun, bisa pulang malam, sudah malam mau tidur nggak tidur karena sih beres-beres, besok pagi sekolah harus disiapin apanya segala macam seperti itu. Jadi kalau bisa seperti itu, percaya dirilah bahwa kalian teman-teman semua itu bisa untuk juga di kantor menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Karena yang di rumah aja terhandle kayak gitu. Itu satu untuk meyakinkan rasa percaya diri lah gitu ya Mas. Karena itu tadi balik-balik itu tadi kurang yakin dengan diri kita, terus merasa ada yang membatasi kita, seperti itu. Padahal mengerjakan pekerjaan di sektor domestik itu
jauh lebih rumit sebenarnya. Jauh lebih rumit, Mas. Daripada yang di Itu publik saya gitu ya. kalau itu saya justru angkat tangan, suruh ngurusi kantor atau ngurusi rumah. Saya Nah. pilih ngurusi kantor. Untuk Anda yang setuju ketik 1, Anda yang setuju sama Bu Novi, kalau Anda yang setuju sama Pak Novi, ya, Mas Luki, ketik 2. Ini keseimbangan saya terganggu karena ini asistennya belum datang. Asisten rumah tangga ini masih mudik makanya sudah 10 hari. Topik Udah. ini sudah dipikirkan 10 hari yang lalu loh, Nil. Ketika ART-nya belum datang gitu ya. Iya. Tapi memang itu apalagi kalau misalnya kerja kantorannya itu rutin ya. Iya, memang. betul. Oke, Bu Kurnia, Anda terima kasih Anda sudah membuat Bu Novi curcol. dan menemani Anda sebagai perempuan. Jadi intinya adalah ayo para perempuan kalau pengen, sebenarnya peluangnya sudah terbuka. Betul. Dan Anda juga punya kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki. Dan artinya itu tinggal bagaimana kemudian Anda meyakinkan diri sendiri ya. Bu Betul, Novi. betul. Kalau menjawab Mbak Kurnia Betul, tadi ya. iya. Meyakinkan Gitu. diri sendiri itu tadi bahwa ya sebenarnya kita mampu gitu. Dan yang diurusi itu lebih terukur, tadi Mas Aldi sampaikan. Lebih terukur, hasilnya kelihatan. Ya, oke. Kayak gitu. Kemudian ini, halo, saya Putri dari Surabaya. Saya mau tanya, di zaman sekarang apakah perempuan masih tabu untuk menjadi leader, terutama di perusahaan besar? Sebenarnya Enggak, berdiskusi kita sudah menjawab itu, Iya, Mbak Putri. iya. Mungkin agak terlambat ya Iya, tadi. iya. Gimana Bu Novi? Kalau menurut saya sih enggak ya gitu. Enggak ya? Enggak gitu. Jadi ya tadi itu juga menjawab tadi itu, saat ini kan cuma bekerja terus kemudian kita menjadi woman leader gitu. Menurut saya sih enggak gitu. Dan kalau misalnya gini, sesama, kan kadang ada sesama jabatan tuh cowok-cowok semua gitu. Ya kita tidak bersaing dengan kelelakian mereka gitu ya. Tetapi ya kita bersaing dengan ya kompetensi kita gitu. Karena kita itu punya kemampuan pendekatan yang lebih baik. Kita ini orang yang detail, kita ini yang semua data terdokumentasi. Jadi sebenarnya itu bisa kita pakai untuk menjadi, kalau mau dikatakan mau bertanding gitu ya dengan peers kita yang tadi itu, yang mereka mungkin secara data mereka nggak terlalu kuat gitu ya. Jadi ya, dan kita misalnya kita bisa milih sendiri kita mau berkarirnya di sektor yang mana, mungkin itu menurut saya penting. Jadi nggak ikut-ikutan gitu loh Mas, nggak ikut-ikutan. Oh ini yang memungkinkan buat saya, dan itu sebenarnya banyak cara gitu, banyak cara kayak gitu Mas. Oke, gitu ya. Jadi sebetulnya peluang itu sangat ada, apalagi di zaman sekarang. Tadi Bu Novi sudah menyampaikan bahwa justru kalau di BUMN di encourage ya untuk perempuan-perempuan itu bisa tampil sebagai seorang pemimpin perusahaan begitu. Kemudian ini ada Mbak Fitri juga. Selamat pagi, saya Fitri. Saya mau tanya tantangan apa yang pernah dihadapi Bu Novi sebagai leader ketika menjadi representatif perusahaan di lingkungan eksternal atau klien yang notabene leader dari klien tersebut mayoritas adalah laki-laki. Oh, oke. Nah, yang pertama saya tidak pernah melihat bahwa bapak-bapak mungkin gitu ya, tadi yang leader di perusahaan-perusahaan itu adalah orang-orang yang seperti apa gitu. Jadi saya memperlakukan mereka ya semua sama gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau tantangan sebenarnya karena saya ini jualan jasa gitu, jadi ya saya menggunakan profesionalisme saya itu, ekspertis saya untuk mendekati mereka gitu ya. Artinya ketika dengan klien ya itu yang saya pakai sebagai kekuatan saya kayak gitu Mas. Jadi mengabaikan yang di sana dokter, yang di sana bapak, yang di sana owner atau apapun lah yang dengan segaban pengalaman dan sebagainya. Nah, itu buat saya tidak menjadi perhatian utama ya. Tadi itu saya tetap jual profesionalisme dan nilai kapasitas diri saya. Itu yang saya pakai gitu. Jadi dengan seperti itu akan menjadi lebih mudah karena kita nggak keder gitu loh Mas. Artinya siapapun kalau mau diskusi sama saya dan saya punya keahlian ini, maka saya adalah orang yang bisa kok ajak diskusi lah, gampangannya kayak gitu.
Jadi nggak ada. Jadi misalnya, tapi kalaupun misalnya ngomong yang bahan yang lain yang sebagainya ya, kadang saya harus dengan jujur juga mengakui bahwa wah maaf kalau yang itu saya tidak terlalu menguasai, Oh, gitu. saya nggak mengikuti seperti gitu. itu. Ya, misalnya ngomong politik gitu Mas, wes paling saya ini paling buta ini, nggak ngerti kan kayak gitu. Iya, Ya meskipun dengar-dengar kayak gitu, tapi mohon maaf kalau saya harus Emang berkomentar. nggak pernah ngobrol-ngobrol sama Mas Luki gitu? Lah, Ini berita Jatim ini apa ini? Ini Mas ono berita Jatim. Nah ini. itu bikin geger itu Mas. Maksudnya kalau udah dikerja, ini mungkin tips juga ya. Jadi jangan bawa urusan kantor ke rumah. Itu biasanya laki-laki yang banyak kayak begitu ya? Atau Iya. perempuan juga justru? Justru kebanyakan perempuan. Jadi ya? saya tuh punya tips dulu ketika punya tim perempuan itu kan ada yang tiap hari setiap dia pulang itu dia cerita sehari ngapain termasuk yang dimarahi bosnya pekerjaannya enggak beres lah gini akhirnya apa yang gerisian itu yang suaminya gitu loh terus kemudian ini yang di kantor sudah baikan kayak anak kecil tuh loh Mas paling gini gitu ya. Di kantor sudah sehari-hari sudah balik, sudah oh iya memang kemarin aku salah, nggak paham gitu. Tapi pas dia cerita kan dia waktu itu mungkin belum dengan pemahaman lengkap. Ketika tahu oh iya ternyata aku kurang gini, sudah lancar lagi. Si suaminya masih punya perspektif negatif terhadap orang yang diceritakan. Kayak gitu. Jadi itu kan bikin runyam. Terus kalau kita terlalu banyak mengeluh, wes daripada kamu banyak-banyak pusing wes mandek kerja kan kayak gitu kan. Nah, jadi itu dulu yang kalau saya berkantor yang itu di yang lama kalau ada masalah-masalah kantor saya dimarahi bos ya sudah saya simpen sebagai sebagai buat saya sendiri yang harus saya selesaikan kalau misalnya itu berat paling saya pakai tidur gitu kan sudah selesai gitu karena ya saya nggak menganggapnya bahwa itu masuk ke hati karena ya urusan kerjaan gitu nah itu tadi jangan kemudian merasa bahwa karena ini pasangan hidup kita maka dia harus menanggung beban hidup kita gitu juga maksudnya beban hidup di pekerjaan. Meskipun mungkin maksudnya tidak sejauh itu ya, artinya karena perempuan ini kan suka ini tuh Mas, suka cerita gitu kan. Jadi gitu. Dan bercerita itu juga kan pasti akan mengurangi sedikit beban gitu ya. Betul. Mungkin maksudnya cuma itu, tapi efek negatifnya bisa seperti itu. Bisa sejauh itu. Nah, itu kan saya dulu juga gitu. Kalau cerita apa gitu, nah cowok itu kan orientasinya ke solusi. Kalau kita ini kan sharing gitu aja ya. Jadi tadi cuman mau ngomong aja pegel ya gitu. Nanti kok ini pas ini solusinya itu solusi langsung jerok gitu kan. Iya, solusinya nggak cocok. Ngomel lagi. Saya cuma kadang bilang gini, maaf ya, aku cuma pinjam telinganya buat ini buang sampahku aja. makanya saya itu sebenarnya dulu pengen menikah sama laki-laki, tapi kok ya tidak mungkin. Saya cuma pinjam telinganya untuk nyampah ini aja wis. Gak usah kasih solusi cukup didengarkan gitu. Jadi ini salah satu tips. Ini tips-tips loh. Ya jangan semua itu diceritakan yang kemudian malah itu berdampak negatif yang nanti ya ketemu bosnya jadi mencurang bos gak genah yang kayak gitu. Padahal ya kadang pada saat itu kita yang nggak pas kayak gitu loh Mas. Itu pengalaman saya dan itu saya pakai untuk nyeramahi tim saya yang perempuan yang sudah punya suami. Jangan gampang cerita apa-apapun ke suami. Kalau cerita sama siapa yang bisa cari solusi kayak gitu. Oke. Iya. Nah, tapi kan tidak semua perempuan itu punya confidence yang seperti Bu Novi gitu ya. Artinya bagaimana? Artinya tadi kalau jualannya jasa, tapi kan ada orang yang nge-pair duluan ketika kira saya ketemu sama top leadernya ini. Ini orang kaya, ini pinter, ini gini, kan nge-pair duluan gitu. Bagaimana menumbuhkan itu? Menurut Bu Novi, apa tipsnya gitu? Tipsnya itu tadi balik ke tadi itu. Jadi kalau kita punya keahlian dan kita memang sudah ketemu orang dan diundang untuk menyelesaikan masalah itu, menurut saya ya kita adalah orang yang cukup pantas untuk berdiskusi dengan beliau gitu. Jadi ya wes hilangkan keminderan. Iya, kita mesti framing diri kita sendiri. Betul, itu kalau mau ketemu aku setara kok. Iya, gitu. Kalau mau ketemu ya memang itu harus kita pakai gitu loh. Karena kalau enggak ya belum apa-apa jadi nggak percaya kan kayak gitu. Even misalnya kemudian ini saya punya problem gini, kita nggak pernah menyelesaikan gitu kan Mas. Tapi kalau kita sudah punya backgroundnya itu menurut saya kok tetap bisa dicari solusi karena konsepnya kita dapat gitu loh Mas. Cuman kasusnya aja yang berbeda kayak gitu kan. Ya kemauan belajar yang kayak gitu-gitu aja sih yang membuat kita
percaya diri, terus kemudian ya itu tadi banyak hal lah Mas. Misalnya kayak dulu saya kalau misalnya kantor saya itu ada acara conference yang besar gitu, kan bos saya waktu itu gini, udah buka acara ini kamu aja yang kasih sambutan misalnya kayak gitu. Kasih sambutan dia di depan pertama di depan orang 500 itu kan rasanya gimana gitu. Terus itu para pebisnis gitu. Ya berarti disiapkan teksnya kayak gitulah. Terus kita baca-baca kayak gitu sehingga ketika bicara gitu ya kita jadi percaya diri kayak gitulah Mas. Iya. Oke. Kita balik ke perusahaan lagi. Ada nggak program-program pengembangan, model-model program pengembangan yang memang lebih spesifik cocok untuk perempuan, terutama supaya mereka bisa naik level begitu? Kalau secara spesifiknya saya belum menemukannya, maksudnya terutama di di Indonesia Mas, tapi mungkin di beberapa di tempat luar itu juga sudah ada. Jadi misalnya ada akselerasi program kepemimpinan untuk woman kayak gitu. Nah, itu ada kayak gitu. Jadi benar-benar tadi itu orang-orang yang sudah terpilih itu tadi bisa dimasukkan ke program. Kalau perusahaannya cukup besar kan berarti ada beberapa orang yang kemudian akan digembleng kayak gitulah Mas. Untuk dipersiapkan sebagai leader kayak MT tapi banyakkan perempuan kayak gitu. Nah, seperti itu. Terus kalau menurut saya juga yang sekarang mungkin secara parsial itu adalah ya kayak coaching, mentoring dari siapa woman leader yang sudah sukses. Kemudian dia punya mentee siapa yang kemudian bisa sharing terus diberikan case-case yang sesuai sehingga kemudian bagaimana dia mengatasinya seperti itu. Kalau untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi perempuan kan kita tahu ketika bicara soal perempuan kesetaraan gender itu kan satu diantaranya yang sensitif itu kan pelecehan dari atasan bawahan atau apapun lah itu. Nah, supaya lingkungannya menjadi lebih inklusif menurut Bu Novi harus seperti apa? Supaya lebih inklusif, nah itu tadi ya bagaimana program-program inklusivitas itu harus mulai digaungkan ya misalnya? Mas, kayak seperti itu. Jadi misalnya ini tadi sebelum masuk ke yang tadi ke pelecehan seperti itu, kayak misalnya ini kayak nursery room yang kayak gitu, itu bisa dilakukan gitu kan Mas. Sehingga kemudian makin banyak perempuan-perempuan yang misalnya baru punya anak, mereka tetap merasa nyaman, tetap merasa bisa berkarir, bisa memberikan ASI eksklusifnya untuk anak-anaknya seperti itu. Terus kayak misalnya ke fleksibilitas untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu kayak gitu, sehingga nggak harus mereka ngantor atau kombinasi ngantor dan tidak ngantor hybrid kayak gitu. Kalau yang yang inklusivitas yang berkaitan dengan pelecehan-pelecehan dan sebagainya, yaitu tadi pemilihan tempat bukan untuk membedakan gitu ya, tetapi bahwa misalnya kayak shift malam kayak gitu ya kita hindari naruh pekerja perempuan yang ada di sana kayak gitu. Terus antar jemput kendaraan untuk mereka yang rumahnya jauh atau yang shiftnya pulangnya malam yang kayak gitu Mas. Terus sama ya kalau kayak pelecehan kayak gitu edukasi kepada semuanya bahwa diskriminasi perlakuan-perlakuan yang seperti itu kan sebenarnya sekarang sudah ada hukumnya kan kayak dan gitu. Itu lebih ketat lagi. Lagi gitu. Jangankan sampai body shaming aja itu bisa membuat orang tidak nyaman dan dituntut. Betul kayak gitu. Jadi ya kesadaran terhadap itu yang kemudian juga kita harus sudah mulai mulai gaungkan di kantor. Meskipun beberapa hari yang lalu saya baca berita ada salah satu dosen profesor atau guru besar farmasi di UGM yang diberhentikan dengan tidak hormat karena itu dengan mahasiswanya kayak gitu kan. Dan itu sudah terbukti dalam jangka waktu lama. Nah, aturan-aturan seperti itu yang kemudian itu tadi sehingga membuat orang itu ya hati-hati kalau mau melakukan hal yang seperti itu. Iya. Ini mungkin agak out of context tapi ketika ini masih kaitannya dengan bullying, dengan pelecehan segala macam, ada ini menjadi sudah bukan rahasia umum. Sejumlah bisnis jasa itu ketika salesnya atau tenaga pemasarannya perempuan itu kan kadang-kadang harus pakai cara-cara yang tertentu yang tidak, bahkan mungkin tidak senonoh begitu ya. Yang penting pokoknya omset laku. Nah, bagaimana komentar Bu Novi dan harusnya seperti ini tidak boleh ada lagi kan?
Mestinya enggak boleh dan ya manajemen jangan tutup tangan, tutup mata. Kayak dengan misalnya sudah dilihat dari beberapa case ternyata ada hal-hal yang sudah enggak berjalan dengan semestinya ya itu harus di stop gitu loh Mas. Jadi kayak saya enggak tahu yang mungkin ya yang ada yang mohon maaf kayak SPG yang kayak gitu itu yang asuransi yang seperti itu. Nah kalau sudah ada seperti itu ya memang manajemen harus bertindak melindungi ininya gitu ya. Jangan sampai itu tadi ketakutan terhadap ketidakcapaian target itu menjadi menghalalkan segala cara gitu karena tentunya bisa masalahnya akan lebih banyak dan bisa jadi lebih runyam kan seperti itu. Oke. Baik, kita tutup dengan konklusi dari narasumber ya, dari Bu Novi. Potensi perempuan kita luar biasa, gitu ya. Meskipun mungkin masih belum banyak yang dioptimalkan. Nah, apa pesannya untuk perusahaan atau teman-teman di HR, teman-teman di perusahaan, mau skala makro, mikro dan segala macam untuk lebih bisa melihat potensi perempuan ini? Oke, jadi untuk itu sebenarnya karena perempuan ini adalah makhluk yang luar biasa diciptakan oleh Tuhan. Jadi yang pertama bahwa kita dari sisi manajemen harus melihat bahwa mereka ini punya potensi yang sama gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang di SDM lah gitu, mulai dari proses rekrutmen, terus kemudian perlakuan dalam proses pengembangan karyawan, di dalam karirnya. Nah itu paling nggak harus benar-benar berbasis pada sesuatu yang sifatnya bisa diukur, artinya kompetensi gitu. Sehingga kemudian itu tadi paling nggak kesetaraan itu munculnya dari sana, dari sistem kayak gitu Mas. Sehingga kemudian itu tadi makin banyak perempuan-perempuan yang sebenarnya punya potensi besar itu kemudian bisa tampil dan kemudian memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Dan bagi perempuan sendiri kalau menurut saya karena potensi itu cukup besar, kita punya cara sendiri kok untuk bisa tampil dan menjadi leader, bukan hanya seperti leader-leader pria yang kita lihat gitu. Jadi gunakan kemampuan kita yang dimana kita ini lebih empatik, lebih punya kemampuan menurture orang lain seperti itu untuk kemudian membuat tim kita berkembang. Kemampuan negosiasi kita juga baik, kemampuan mendengarkan kita baik, seperti itu. Nah itu gunakan itu sebagai kekuatan kita untuk bisa kemudian diterima banyak orang, dan kemudian karena kita diterima banyak orang maka otomatis kita juga akan dipercaya oleh manajemen yang akan melihat kita kalau kita bekerja sebagai orang yang cukup dipertimbangkan dan bukan orang yang masuk kelas kedua di perusahaan. Oke, baiklah. Sekali lagi appreciate untuk perempuan-perempuan hebat. Ada Bu Nila, ada Bu Novi di ruangan di ini sini gitu ya. Ada Mbak Yuli. Ada Mbak Yanti dan semuanya saja. Ini bulan yang harus membuat nama kita harum kayak nama Bu Kartini. Harum namanya. Iya, nanti ada pakai harumnya gitu ya. Iya. Oke, kita tutup dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan MSc, pelatihan kah atau apa yang dalam waktu dekat Bu Novi? Iya, dalam waktu dekat ini yang di April kita akan buka pelatihan dan sertifikasi pelayanan prima nanti di 12 April. 19 April Training of the Trainers dan Public Relation, 26 April MSDM dan Public Speaking, dan nanti Mei di Sekretaris. Oke. Gitu, ini semua pelatihan dan sertifikasi BNSP. Sudah gaspol ini ya? Sudah. Ya. Gaspol ya, tapi nggak remblong loh ya, ya tetap ada remnya. Bahaya nanti kesehatannya juga penting dijaga betul, gitu ya. Betul. Oke, pokoknya kalau Anda tertinggal di 0811 340 5557. Ya. Itu aja untuk supaya tahu perkembangannya. Ya. Bu Novi, terima kasih ya. Terima kasih Mas Adi. Sehat-sehat terus ya. Ya, sehat terus Mas. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai di sini sahabat Merkuri, kita ketemu minggu depan.